Anak pengen belajar tauhid dari ayahnya, ayahnya gagal belajar tauhid, dia nggak akan memperkenalkan anaknya tauhid. Anaknya datang ke ayahnya, "Pak, gimana nih besok buat bayar kuliah?" Karena si anak ini belajar dari seorang ayah yang tidak mengenal Allah, maka hasilnya pun anak tidak akan belajar hikmah yang benar karena ilmunya salah. Iyalah nanti kalau kepepet kita jual motor. Konklusinya salah. Dan kadang-kadang perjalanan ilmu itu baru bisa kemudian dinikmati, Mbak dan pemirsa, ketika sudah berbuah menjadi hikmah. Contoh, anak datang, tapi ayahnya udah beres gitu. Ayah udah beres, anak datang. Ya, ini jadi nggak mau ikut study tour. Ayahnya kemudian, karena dia sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ayahnya bilang, "Kamu sudah ngomong belum sama Allah?" Gitu. Lihat, ikhtiarnya, mikirnya nanti dulu, zikirnya dulu, balikin anak ini ke Allah. Kamu udah ngomong belum ke Allah? Belum ya, ngomong ke Allah. Masih ada waktu berapa? Sekarang hari Kamis, harus bayar besok maksimal Jumat. Sabtu mau berangkat. Ya sudah, masih ada maghrib, isya, buat doa, masih ada sholat malam, masih ada subuh di Jumat pagi. Dah, kamu sholat dulu, doa dulu sama Allah, insya Allah. Sebagai ikhtiar sebenarnya si anak sudah memenuhi proses ikhtiar itu. Si anak datang kepada orang tua. Lalu si ayah meneteskan ilmu tauhid itu kepada anaknya. Nak, ke Allah dulu. Dan ditemenin sama si ayah prosesnya, pemirsa. Ditemenin sama si ayah prosesnya. Ayo, kita ke masjid. Kita minta sama Allah supaya kamu nanti bisa berangkat ikut study tour. Berapa duit? 27.000. Ayo, kita minta 27.000. Di masjid dikasih tahu, yang lain nanti mundur, kita maju. Dan betul, ketika kemudian yang lain mundur, dia maju berdua. Lalu si ayah menyuruh anaknya berdoa. Sok, kamu berdoa, silakan. Si anak berdoa. Ya Allah, saya ini pengen ikut study tour. Tapi ini ya Allah, punya ayah pelit banget. 27.000 aja, mesti sholat dulu, mesti doa dulu. Tapi lah mudah-mudahan nanti ayah ngasih. Terus doanya langsung ke Allah. Allah itu hidup, nggak pernah mati. Kalau ayah belum ngasih mati gimana? Ya Allah, tolong bayarin saya. Doanya langsung aja. Bayarin kek, enggak kek, pokoknya begitu. Ya udah kayak gitulah, amin. Dialog terjadi. Ini ilmu loh, belum jadi hikmah. Kenapa? Belum jadi pengalaman buat si anak. Mati-mati Allah menghadiahkan kesusahan buat negeri ini. Sebenarnya bukan hanya belajar, tapi untuk memetik hikmahnya apa? Kalau tidak berhasil menemukan message, menemukan hikmah, maka kita akan terus-menerus dalam suasana belajar. Ya belajar tentu baik adanya, tapi belajar terus juga ini masalah kalau kemudian tidak sampai ketemu madunya rasanya. Si anak dibawa lagi sholat isya, dia doa lagi, kemudian dia mikir lagi, anak dibenerin sama ayahnya. Nah kamu mikirin Allah, jangan mikirin duit, mikirin Allah. Tapi ini harus bayar, tapi itu kan kata orang, bukan kata Allah. Lihat apa yang Allah bilang, wa huwal aliyyul azim, bukan kata kepala sekolah. Tapi kata Allah, kalau Allah bilang berangkat, berangkat. Betapa banyak, berapa banyak orang yang bisa bayar nggak ikut. Karena sakit perut, karena orang tuanya meninggal, karena bis itu kemudian mogok. Anak mulai dapat ilmu nih tapi masih ilmu nih. Masih ilmu, belum jadi hikmah. Terus akhirnya sampai pagi anaknya dipanggil sama orang tuanya. Sini, berapa duit bayarannya? 27.000. Sudah, ini ada duit 27.000. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah dulu. Kamu bayarin teman kamu yang belum bayar study tour. Oh, buat saya urusan Allah. Oh, urusan Allah. Sudah, nanti juga kamu tahu. Ya dah, cium tangan dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia datang ke wali kelasnya. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Ini saya mau bayar. Kebenaran emang kamu termasuk yang belum bayar. Tapi ini bukan buat saya. Loh terus buat siapa? Siapa teman-teman saya yang belum bayar? Ya ada tuh, ada satu orang. Kata bapak buat dia. Loh kamu kan belum bayar. Itu dia Bu. Saya juga gak ngerti. Nggak ngerti, tugas kita belajar dulu. Nanti Allah yang ngasih pengertian. Dicatatlah namanya. Buat dia. Lu buat kamu gimana? Buat saya mah
Kata bapak, urusan Allah katanya. Ya tapi nggak bisa. Walaupun kamu bayarin orang lain, tapi kamu nggak bayar, besok nggak bisa ikut loh. Gak apa-apa. Kata orang tua, bukan kata ibu, tapi kata Allah. Habis jangan rusuk manjur bapaknya ya. Ya begitu deh Bu ya. Ya sudah, nanti besok ditunggu. Udah, anaknya lapor lagi ke Allah, sholat duha. Ya Allah, sudah saya bayarkan sesuai dengan perintah dari orang tua. Ya Rabb, ku titipkan nasibku kepadamu ya Allah, supaya saya besok bisa berangkat study tour. Masih tetap ilmu, belum hikmah. Gak ngerti nih, apa maksudnya. Kadang-kadang seorang istri dicerai sama suaminya, seorang suami bercerai dari istrinya, seorang karyawan di PHK. Itu ilmu sebenarnya, tapi belum jadi hikmah. Begitu kemudian jadi hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah, itu dia yang lebih gede daripada apapun. Si anak kemudian malam Sabtu tambah gelisah. Si bapak bilang, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Beres, tenang. Nah, kamu insya Allah kalau takdirnya berangkat, pasti berangkat. Kalaupun tidak, maka itu takdirmu. Hari Sabtu, si anak ini tidak mandi, tidak pakaian sekolah. Kenapa? Karena dia tahu nggak bakal berangkat, belum bayaran. Si bapak bilang, kamu nggak bakal tahu kamu berangkat dan tidak sampai kamu jalan. Tapi nggak ada tapi-tapian. Bismillah berangkat. Si ibu nih udah menangis. Dia bilang sama ayahnya, ini anak terlalu kecil untuk diajarkan tauhid. Maka sekarang kalau kemudian AA menurunkan derajat tauhidnya ini kepada anak-anak yang masih ingusan istilahnya gitu, yang masih bocah, ini luar biasa dari kecil diajarin. Luqman mengajarkan anak-anak dari kecil tentang Allah Tuhannya siapa. Berangkat nih anak. Begitu berangkat dan ke sekolah, dia diajarkan zikir, kata ayahnya masuk dulu musola, sholat duha dulu, lapor sama Allah, terima kasih walaupun gak berangkat, saya sudah sampai musola, udah nyampe sekolah, nantikan keajaiban dari Allah nak. Subhanallah. Dan benar, seperti yang diucapkan ayahnya, belum tentu yang punya duit berangkat, dan belum tentu yang tidak punya duit tidak berangkat. Di absenlah satu-satu naik bis, tak. Anak yang kemarin berdoa pagi, siang, sore, malam di hari terakhir dan dia bersedekah, alhamdulillah tidak diperkenankan berangkat. Dia nggak ikut berangkat. Sampai sini belum dapat tetap hikmahnya. Mungkin dia masih berontak, masih ngelawan. Begini nih, kalau doa sholat begini nih nasibnya. Tapi benar, enggak, belum nyampe ujung. Di saat dia sudah belajar nih ilmu pasrah, kan nyampe nih ilmu pasrah kan, kata bapaknya kalau sampai nggak berangkat itu dia takdirmu nak, kalau berangkat itu juga takdirmu, kalau tidak berangkat ya itu takdirmu. Udah wes pasrah. Menjelang pasrah, satu pintu bus terbuka, ada ketua kelas turun, dia nyamperin nih anak, Masya Allah kamu nggak ikut naik bus? Ya begitu dah. Gitu gimana? Nggak punya duit ya? Buat bayar? Ada sih kemarin itu, tapi ya begitu dah. Oke buat. Oh, jadi sekarang nggak bayar nih? Iya nggak bayar. Oh. Ya sudah. Jagain sekolah ya. Assalamualaikum. Salam. Begitu. Oh nggak ngerti, tuh anak nggak paham. Sakit pak. Ada orang yang ilmunya diantar sama Allah sampai pol. Jadi nggak perlu di kasus yang satu. Ada orang yang ilmunya belum sampai pol. Barangkali karena Allah kasihan. Tapi dia akan tetap melanjutkan perjalanan ilmu di kasus itu. Anak ini sampai pol, luar biasa. Semua orang dada dari mobil, termasuk anak yang dibayarin. Assalamualaikum. Duit gua. Dia lapor sama Allah, dia salat doa. Kali itu dia nangis, ya Allah nasibnya begini amat. Gitu keluar, datang pertolongan Allah. Masuk mobil Alphard, warna hitam, ke sekolah. Turun seorang ibu sama anaknya begitu, celangak celinguk ketemu anak ini. Woi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada jalan ya? Iya, udah pada jalan. Kamu nggak ikut? Ya gitu dah.
Ketinggalan ya. Sebenarnya sih bukan ketinggalan. Saya belum bayar. Oh, bentar ya. Dia ngomong sama ibunya. Kata ibunya, yuk kita susul. Dia bilang, kita susul beliau. Kita susul teman-teman kita. Kita naik mobil. Subhanallah, naik mobil. Alphard, hitam ini. Iya naik. Allahu Akbar. Bismillah. Hikmah, mulai dia datang. Itu dia. Susah untuk dijabarkan seperti apa. Tapi kalau kita menjadi anak itu, subhanallah. Buka pintunya, setek. Wih, buka sendiri. Dia duduk, ya kan. Ibunya di depan ngomong. Yang enak ya dek duduknya. Iya tante. Ceplak. Nangis, anak ini nangis. Berlinang air matanya. Berlinang. Allah. Temannya bilang, nah apa lu? Gak pernah naik Alphard ya. Agak, bapak gua bener gitu. Bapak gua bener. Emang bapak lu ngomong apa? Yang punya duit belum tentu berangkat. Yang gak punya duit belum tentu gak berangkat. Yang bayar belum tentu berangkat. Yang gak bayar belum tentu kemudian. Dan subhanallah dia juga belajar satu hal yang tidak diajarkan oleh ayahnya. Oleh ibunya apa? Di kilometer 39 mampir. Mampir dia. Mampir. Kencing. Pipis. Woi, ibunya neteng makanan ini, makan subhanallah. Nangis lagi anak ini. Masih kecil, kelas 5 nangis ya. Kenapa nangis? Karena lagi ngebayangin. Teman-teman yang 27.000 rotinya dibagi 4. Ibunya bapaknya ngitung. Kata bapaknya kalau anak kita, anak kita ibu, pulang di jam 9, berarti dia gagal pergi. Tapi mudah-mudahan dia ketemu Allah. Tapi anaknya nggak pulang. Pulang jam 9 malam. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada talas, ada singkong, ada macam-macam bawanya. Subhanallah anak ayam. Masya Allah cerita. Mau mandi dulu itu cerita. Habis cerita, kata bapaknya gini. Sudah, sip, bagus. Akhirnya berangkat kan? Subhanallah ya, berangkat. Sudah. Besok pagi berangkat seperti itu lagi. Allah. Doa. Tidak ada bayaran. Allah. Doa. Si anak kemudian berbekal itu hikmah. Dia kemudian mengembangkan dia punya ilmunya sendiri. Nah itulah dia posisi ilmu dan hikmah. Tapi tidak